Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Kalau Anda pernah berjalan-jalan dan berziarah ke Vatikan dan kota Roma, Anda pasti akan dibawa ke Basilika Santo Petrus. Dan betapa beruntungnya jika Anda melalui reservasi dapat turun sampai lapisan di bawah dari Basilika ini. Oh, bukan hanya pada makam para paus, tetapi di bawah Basilika tersebut yang megah itu ada Basilika yang lama. Dan di bawah Basilika yang lama inilah terletak makam Santo Petrus. Ketika saya di tahun 2013 diberikan kesempatan yang indah bersama Institut Vita Rietberg yang merayakan 50 tahun usia institut mereka, berjalan-jalan ke sana, saya mengalami pengalaman iman yang luar biasa. Saya bisa melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana situasi kota Vatikan tersebut di abad yang pertama dan di mana makam Santo Petrus itu ditemukan. Sebuah pengalaman iman ketika melihat inilah yang dimaksud oleh Yesus di atas batu karang ini. Di atas Petrus inilah akan berdiri jemaat Allah. Dan Anda bisa membayangkan, yang menjadi dasar dari gereja atau bait Allah yang hidup itu adalah seorang Petrus, bukan manusia yang sempurna. Kita tahu siapa Petrus. Dia orang yang berapi-api, bersemangat mengikuti Yesus, tapi juga temperamental. Tapi dia juga adalah orang yang punya ketakutan yang luar biasa. Dan dia menyangkal Yesus 3 kali, bukan? Dia meninggalkan Yesus, pergi juga lari bersembunyi. Tetapi manusia yang lemah ini dipilih oleh Yesus menjadi yang utama dari yang lain. Primus inter pares. Dia menjadi ketua kelasnya para rasul yang lain. Dalam segala kelemahan dan kerapuhannya, bagaimana Yesus memilih orang seperti ini? Tidak ada jawaban lain. Pertama, Allah yang memilih manusia dan mempercayakan harta yang begitu berharga ini. Yesus tahu siapa Petrus, tapi Yesus juga tahu bahwa Petrus mengasihi dia. Mengasihi dia lebih dari yang lain. Dan kasih inilah yang melampaui kelemahan Santo Petrus. Petrus bisa mengatasi kelemahannya dengan kasih yang besar kepada Yesus. Dan dia berjuang setia hingga akhir. Dan kita tahu, Petrus akhirnya juga disalibkan seperti Yesus, tetapi dengan kepala terbalik. Dan pada peristiwa kebangkitan Yesus menjadi jelaslah betapa Petrus mengasihi Yesus. Dan Petrus ditanya oleh Yesus 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus katakan juga 3 kali, Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Dan Yesus mempercayakan domba-dombanya kepada Yesus, kepada Petrus. Apa yang menjadi pesan bagi kita? Kalau kita melihat gereja itu berdiri bukan di atas dasar kekuatan manusia, maka kalau kita melihat diri kita, kita punya banyak kerapuhan. Sehebat-hebatnya kita, gereja Allah itu kekuatannya tidak terletak pada kemampuan kita, tapi pada kuasa Allah. Dan itu dilambangkan juga pada salah satu altar di Basilika Santo Petrus, di mana di sana tahta Santo Petrus digambarkan melayang dan ditopang oleh Roh Kudus yang berada di belakangnya, bukan oleh para santo yang berada di sampingnya, bukan. Jadi bukan karena kekuatan manusia gereja dapat bertahan, tapi karena kuasa Allah. Yang kedua adalah bahwa gereja ini didirikan atas manusia-manusia mencintai Allah, yang beriman kepadanya dan mau mempersembahkan hidupnya kepada Allah. Dan bukan manusia yang sempurna, kita semua punya kelemahan. Maka jangan berkecil hati kalau Anda punya kelemahan. Anda diberikan talenta untuk menjadi batu yang hidup bagi gereja. Anda diberikan kemampuan yang berbeda-beda, dan dalam kemampuan berbeda itulah kita menjadi satu tubuh. Maka dengan karisma yang berbeda, mari kita bangun gereja Allah. Mari kita berikan yang terbaik. Kenapa? Karena persembahan kasih kita kepada Allah yang telah mencintai kita, yang telah memilih kita walaupun dalam segala kerapuhan dan kelemahan kita. Anda belajarlah untuk mencintai juga Allah dalam segala keterbatasan. Persembahkanlah hidup Anda juga dalam segala kerapuhan Anda. Tuhan tahu Anda, dan Tuhan telah memilih Anda dan mau memakai Anda untuk menjadi batu-batu yang hidup bagi gerejanya. Tuhan, kami bersyukur untuk hidup yang Kau percayakan kepada kami. Kami juga bersyukur Kau telah memilih kami dalam segala kerapuhan dan kelemahan kami. Pandang kami Tuhan, berikan kepada kami hati yang terbuka untuk melihat semua rencana-Mu juga dalam hidup kami. Dan berkatilah kami semua agar kami dapat juga mempersembahkan apa yang terbaik dalam hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk mengasihi sesama kami dalam pelayanan kami setiap hari, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami masing-masing. Dan limpahkanlah berkat-Mu atas kami semua.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.